ditentukan, dan bila terbukti mempengaruhi validasi awal maka harus dilakukan validasi baru ya. Kemudian karakteristik kinerja metode ya, oke. Jadi pada waktu kita memvalidasi itu harus jelas ya karakteristik dari metode ini, karena validasi itu adalah memang kita yang menyusun sendiri dan memang belum ada pengakuan ya, tapi artinya bisa. Yang penting bagaimana lab kalau memang menggunakan metode ini yang dimodifikasi ini bagaimana gitu ya, apakah bisa dipertanggungjawabkan apa tidak gitu. Oke, next. Ya. Nah, kemudian lab harus menyimpan rekaman ya, rekaman dari validasi itu apa saja prosedur. Nah, ini akan lebih baik kalau menggunakan prosedur. Jadi artinya itu adalah prosedur validasi ini sebetulnya bukan berarti di setiap ini ya, bukan berarti cukup hanya dibuat general, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ruang lingkup pengujian itu kalau dilihat dari instrumennya, mungkin ada LCM SMS, mungkin ada GCMS, mungkin ada ICP, mungkin ada AS, bisa jadi ya. Nah, minimal dalam memvalidasi metode itu kan sebetulnya tidak akan berbeda cara validasi tergantung pada instrumen tidak ya. Jadi karena validasi hanya membuktikan bahwa metode ini memang valid ya. Dan memang kenapa divalidasi, karena memang saya sendiri yang menyusun, bukan ibu, jadi belum ada pengakuan lah gitu ya. Nah, kemudian prosedur, spek persyaratan, kemudian penentuan karakteristik hasil yang diperoleh ya. Maka rekamannya ini perlu disimpan gitu. Ya. Nah, lanjut ya. Oke. Nah, itu untuk tadi validasi verifikasi metode. Kita lanjut ke pengambilan contoh. Tadi sudah dikatakan bahwa apabila jadi ini laboratoriumnya yang mana? Kalau laboratorium pengujian biasa, ya, maka lab bisa menetapkan mengambil sampel atau tidak. Kalau tidak mengambil sampel, ya udah masalah selesai. Ya, kami tidak melakukan pengambilan contoh. Ya. Nah, problem berikutnya adalah diambil contoh. Ya, oke. Ada ketentuan kan kalau misalnya untuk labeling adalah bahwa contoh harus diambil oleh laboratorium itu. Ya. Jadi nanti laboratorium di dalam nanti pengambilan contoh ini harus pengambilan sampel. Jadi artinya adalah kalau ternyata memang laboratorium penguji ini melakukan pengambilan contoh, maka tetapkanlah siapa personilnya, apa kualifikasinya, ya, apa pendidikannya. Oke, jadi kalau kesimpulannya itu adalah ini contoh diambil. Kalau contoh nggak diambil, sudah ditetapkan laboratorium tidak melakukan pengambilan contoh, selesai. Ya. Nah, nanti di dalam, oke ya. Nah, kemudian kan tadi dikatakan bahwa laboratorium ini ada laboratorium lingkungan. Ya. Nah, kalau sudah merupakan laboratorium lingkungan, berkewajiban untuk mengambil mengambil contoh lah gitu. Ya. Nah, kemudian ya. Nah, kalau ternyata memang mengambil contoh, ya, maka tetapkan ya. Ditetapkan mana metode pengambilan contoh ya. Jadi bagaimana metode untuk melakukan pengambilan contoh ya. Jadi metode pengambilan contoh harus memperhatikan faktor-faktor yang harus dikendalikan untuk memastikan keabsahan ya. Jangan dianggap sepele pengambilan contoh, karena nggak sesuai pengambilan contoh maka nanti nggak sesuai juga di hasil pengujiannya ya. Dan juga harus jelas kita nanti membuat perencanaan pengambilan pasti sudah tercover ya, kira-kira mengambil sampel kalau misalnya memang itu mengambil sampelnya itu adalah di pabrik misalnya kan, jam berapa itu diambil ya. Oke. Dan kemudian rencana dan metode pengambilan contoh harus tersedia di dalam pengambilan contoh ya. Nah, metode pengambilan contoh harus menjelaskan ya. Jadi kan tadi ada ya mencantumkan mana metodenya. Maka misalnya metode pengambilan contoh itu adalah jelaskan ya pemilihan contoh atau lokasi ya. Bagaimana contoh itu dipilih, bagaimana contoh itu disampling atau lokasinya di mana ya. Jadi kalau misalnya mengambil contoh itu adalah air, berarti kan harus tersedia sarana prasarana untuk ambil air. Ya. Kalau contoh nanti adalah di gudang, jelas juga bagaimana mengambil contoh dalam satu gudang
ya, atau contoh mungkin diambil di satu lahan perkebunan, ya. Kemudian perencana pengambil contoh, ya, terdapat ya, di sini di dalam nanti pengambilan contoh ini persiapan dan perlakuan contoh ya. Jadi mungkin sudah tahu persis ini sampel yang diambil ini nanti stabil nggak ya? Oh enggak, ini sampelnya itu ini harus menggunakan pengawet, padahal harus hati-hati, harus disiapkan ya. Next, itu pengambilan contoh. Nah, laboratorium harus menyimpan rekaman data pengambilan contoh ya. Oke ya, data-datanya harus disimpan termasuk bagian dari pengujian ataupun ya. Kemudian acuan metode pengambilan contoh kayak mengacu kemana nih contohnya diambil, tanggal dan waktu pengambilan contoh kapan, data untuk mengidentifikasi, oke ya. Nah, data untuk mengidentifikasi dan menjelaskan contoh, kemudian identifikasi personil, oke siapa personil yang melakukan pengambilan contoh ya. Dan berikutnya identifikasi peralatan yang digunakan, oke alatnya apa saja yang digunakan waktu mengambil contoh ini. Oke, nah, kemudian diagram ya. Kalau misalnya memang itu ada diagramnya pada waktu membuat sampling plan, atau bisa jadi ya karena lokasinya belum tahu, jadi dibuat draftnya dulu, nanti tinggal ditambah. Tapi intinya itu adalah pada waktu pengambilan contoh ini. Kalau ternyata misalnya itu ada diagramnya, ya maka itu ditambahkan gitu. Ya, the next. Nah. Oke, bagaimana penanganan barang yang diuji? Ya, walaupun di sini belum ditetapkan pengujian, ya, tapi penanganannya ini penting karena kalau salah di dalam penanganan, kemudian salah juga di dalam salah juga dalam penanganan barang, maka nanti hasilnya tidak sesuai gitu ya. Jadi baik mulai dari proses preparasinya, penanganannya, dari penanganan, dan nanti kalau perlu dipreparasi itu adalah hal-hal yang sangat krusial itu. Maka dikatakan di sini lab harus memiliki prosedur. Nah, ini prosedur yang berikutnya. Untuk pengangkutan, penerimaan, perlindungan, penyimpanan, ya pembuangan atau pengembalian barang diuji ataupun dikalibrasi. Oke, ya. Itu adalah penanganan barang yang diuji gitu. Ya, nah, tindakan pencegahan di sini harus dilakukan untuk menghindari kerusakan, pasti kan ya. Jadi artinya jangan sampai pokoknya sampel diterima kemudian harus jelas itu nanti di lab disimpan di mana, apakah harus di refrigerator atau harus di kulkas atau mungkin yang lain-lainnya. Ya, jadi kalau tindakan pencegahan harus dilakukan ya. Nah, berikutnya adalah lab harus memiliki ya. Lab harus memiliki sistem dan identifikasi benda uji ataupun kalibrasi untuk mencegah ya. Jadi jangan sampai nanti sampai rancu ya pada saat diacu dalam sertifikat. Jadi di sertifikat itu adalah betul-betul data yang berasal dari sampel yang terkait gitu, ya. Oke. Next. Setelah penerimaan barang setelah penerimaan barang yang diuji ya, ataupun dikalibrasi, penyimpangan dari kondisi tertentu harus direkam. Jadi kalau misalnya memang ada yang ada yang menyimpang, maka itu harus direkam itu kan ya. Jadi misalnya bisa jadi ambil sampel kemarin sampel dikasih pengawet enggak gitu ya. Kalau dilihat ini sampel itu harus 24 jam, ternyata ini sudah sampai 48 jam. Jadi itu catatannya harus direkam ya. Nah, bila ada keraguan tentang kesesuaian barang untuk pengujian laboratorium, ya harus memiliki harus berkomitmen gitu. Ya. Nah, maka laboratorium harus menyatakan disclaimer pada laporan hasil uji. Jadi kalau memang pelanggan menginginkan ya tetap dilanjutkan, ya udah dilanjutkan saja pengujian. Nah, maka tadi ada disclaimer itu sampelnya ada yang nggak sesuai tadi ya. Maka harus tertera juga di dalam laporannya. Bila barang perlu disimpan dalam kondisi lingkungan tertentu, kondisi dia harus dipelihara. Ya. Jadi kalau misalnya biasanya lab lingkungan, kalau lab lingkungan sampel air disimpan di mana? Disimpan di dalam pendingin ya. Temperatur di antara kalau nggak salah dari berapa? 4 sampai 6 kayaknya. Ya, maka itu perlu dimonitor. Next. Ya. Nah, kemudian sedikit perbedaan dengan standar yang lama. Di sini rekaman teknis masuk dalam proses, ya. Jadi semua yang terkait dengan rekaman itu adalah masuk ke
ke teknis gitu. Jadi di sini lab harus memastikan bahwa rekaman teknis untuk setiap aktivitas lab memuat ya, ada laporan, ada informasi, ya. Kemudian apa ya? Atau untuk alat-alat untuk memfasilitasi yang lainnya. Nah, maka jika memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran dan ketidakpastian dapat dimungkinkan pengulangan. Oke ya. Jadi mungkin apakah memang tidak sesuai, kemudian perlu pengulangan gitu, ya kan? Nah, kemudian dalam nanti pengamatan asli laboratorium di dalam pemeriksaannya itu nanti itu adalah artinya ditempatkan di mana nanti ini itu kan harus jelas ya rekaman ini. Karena rekaman ini akan diproduksi terus-terusan ya. Oke. Laboratorium harus memastikan bahwa perubahan terhadap rekaman teknis dapat ditelusuri ke verifikasi sebelumnya, ya kan? Nah, jadi baik data ataupun arsip yang telah diubah itu harus disimpan. Jadi artinya semua rekaman ini terus disimpan ya, harus dipelihara dengan baik dan kemudian rekaman ini itu nanti jadi sudah pasti dia tidak dalam pemberian nomornya sudah pasti tidak dengan seperti untuk ketentuan-ketentuan yang lain. Jadi artinya adalah semua yang terkait dengan teknis kemudian itu merupakan adalah rekaman teknis. Ya, nah jadi dipastikan nanti ya mana ya misalnya di sini itu adalah apakah misalnya hasil verifikasi ya kan untuk misalnya hasil UP ya jadi itu dikategorikan nanti ke dalam rekaman. Jadi semua yang terkait dengan teknis itu dipelihara rekamannya. Next. Ya. Kita lanjut ke 76 ini ya, evaluasi ketidakpastian pengukuran. Oke. Nah, untuk ketidakpastian itu di dalam pelaporan ya, di dalam pelaporan itu bahwa memang berbeda sertifikat yang dikeluarkan oleh lab kalibrasi dengan lab yang tidak kalibrasi. Tapi yang pasti di sini adalah ketidakpastian ini dikatakan lab harus mengidentifikasi ya, itu kata ISO. Tapi ISO tidak memberikan bagaimana cara mengidentifikasi. Dia cuma mengatakan lab harus mengidentifikasi. Jadi kalau dilihat definisi lab, ya, maka laboratorium harus di sini adalah mengidentifikasi komitmen ya, terhadap ketidakberpihakan. Nah, jadi di dalam laboratorium penguji, ya, pengukuran, pengujian ini tidak mencantumkan nilai ketidakpastian. Ya. Nah, sedangkan kalau gitu apa yang ditetapkan? Artinya itulah dievaluasi, ya. Evaluasi siapa saja yang menyimpang, ya. Siapa saja yang menyimpang. Nah, itu jadi evaluasi evaluasi ketidakpastian ini itu adalah dari awalnya memang dievaluasi, kemudian setelah itu disimpan, ya. Dan tidak perlu sering-sering diulang karena tidak ada kadaluarsanya juga gitu. Terus melakukan ketidakpastiannya, jadi harus mencantumkan nilai ketidakpastian. Itu bedanya dalam laporan, ya kan? Lab yang melakukan pengujian harus mengevaluasi ketidakpastian pengukuran, ya. Jadi artinya di dalam mengevaluasi ketidakpastian pengukuran ini adalah sebetulnya untuk melihatnya, mengidentifikasi kontribusi apa saja nih, ya, kontribusi apa saja di dalam pengujian itu. Jadi siapa yang memberikan kontribusi di dalam satu produk pengujian ini. Ya, jadi kalau misalnya penetapan kadar logam berat ya di dalam produk perikanan. Oke. Nah, kalau misalnya di situ dikatakan adalah ya menggunakan AAS misalnya kan ya, kita menggunakan AAS. Nah, kalau tidak diminta oleh pelanggan, maka report hasil uji yang dimintanya apa misalnya CD dan PB, ya. Nah, sekianlah kadarnya. Tapi apabila nanti diminta ketidakpastian, maka itu harus ditetapkan. Jadi ketidakpastian di sini adalah mengidentifikasi siapa saja yang memberikan kontribusi ya di dalam pengujian ini. Ya, jadi bisa jadi misalnya dalam pengujian itu adalah timbang sampel, ya, berarti menggunakan raca yang memang sudah dikalibrasi gitu.
ya. Nah, jadi itu kan. Nah, kemudian apa, didestruksi misalnya ya, sampel didestruksi, kemudian didestruksi dengan asam nitrat sama dengan HCl, kemudian disaring, pindahkan ke labu takar misalnya 50. Berarti labu takar 50 menyumbang. Nanti dari labu takar di sini 50 ini ya, itu pindah lagi ke yang lebih besar ya. Nah, dan begitu seterusnya. Jadi artinya di sini adalah dicek ya, siapa saja ya. Tadi kalau saya menggunakan neraca menyumbang, memberikan kontribusi. Saya menggunakan alat gelas memberikan kontribusi. Nah, ini jadi perlu di sini itu adalah mengevaluasi ya, siapa saja yang memberikan kontribusi. Lab harus melakukan kalibrasi termasuk peralatan. Ya, ada yang bisa mengkalibrasi. Laboratorium yang melakukan pengujian harus mengevaluasi ketidakpastian pengukuran. Jika metode uji tidak memungkinkan evaluasi ketidakpastian pengukuran secara ketat, estimasi harus dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap prinsip teoretik. Ya. Nah, jadi perbedaan utamanya itu ya, jadi tidak mencantumkan ketidakpastian di setiap kali ya. Tapi kalau diminta oleh klien untuk itu, makanya pada waktu memvalidasi ataupun verifikasi metode, validasi sekalian ke ketidakpastian itu. Dia simpan datanya ya. Kalau ada yang berubah pasti itu ditetapkan kembali. Ya, next. Ya. Nah, kita lanjut ya. Ini memang banyak sekali lab-lab ini tidak bisa memenuhi untuk memastikan keabsahan hasil karena tidak mudah ya. Laboratorium diminta prosedur ya untuk memastikan memantau keabsahan hasil ya. Jadi dimintalah satu prosedur untuk memantau nanti bagaimana keabsahan hasil data ini. Nah, yang diinginkan oleh klien adalah datanya itu yakin absah gitu. Dan data yang dihasilkan harus direkam jika memungkinkan, teknik statistik ya diterapkan untuk mengkaji hasilnya gitu. Nah, pemantauan ini harus pemantauan ini harus direncanakan. Jadi tadi kan di struktur sudah ada kan ya, menetapkan hak dan wewenang. Nah, jadi ini direncanakan ya. Nah, pada waktu ini harus direncanakan dan dikaji ulang ya, dan harus mencakup. Nah, tapi tidak terbatas pada, jadi artinya itu adalah bagaimana nanti kalau ini bahan acuan ini digunakan ya, penggunaan bahan acuan bersertifikat. Dan kalau kemudian di dalam nanti kita menetapkan ini apa yang bisa dilakukan ya untuk membuktikan, untuk menjamin ya. Nah, bisa jadi cara yang paling baik itu sebetulnya adalah ya untuk di pengujian kimia penggunaan bahan acuan bersertifikat ya, atau bahan kendali mutu ya. Jadi artinya adalah dalam pemastian ini bisa dilakukan ya, bisa itu dilakukan ya dengan menggunakan CRM ya, atau bahan kendali mutu. Problemnya adalah apakah tersedia banyak CRM, apakah CRM tersedia, itu yang belum tahu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada CRM atau bahan kendali mutu, jadi bisa jadi bahan kendali mutu adalah bahan yang kita buat, yang kita tahu nilainya. Tapi ini harus hati-hati di sini karena begitu misalnya kita menggunakan bahan kendali mutu saya buat, kemudian saya spiking ya. Nah, itulah nanti mungkin lab punya kebijakan. Pokoknya setiap hari pengujian itu mesti diikutsertakan. Maka kita sebetulnya sekalian juga untuk melihat untuk melihat bagaimana sih sebetulnya kalau kita menggunakan bahan kendali mutu ini. Oke. Nah, kemudian cara berikutnya adalah penggunaan instrumen alternatif yang telah dikalibrasi. Jadi bisa jadi ini adalah untuk laboratorium kalibrasi. Ya. Kemudian pemeriksaan antara, bisa jadi yang mana pemeriksaan antara alat-alat ukur ini, ya apakah masih sesuai. Ya. Nah, kalau misalnya masih sesuai, ya mungkin lebih confidence kita ya. Itu pemaksaan keabsahan hasil. Kemudian tinjauan hasil yang dilaporkan ya, jadi meninjau kembali ya. Kalau nggak ada bisa juga itu adalah bisa jadi uji banding dalam laboratorium ya. Nah, kemudian kalau tidak memungkinkan ya bisa jadi ya pastilah manajemen misalnya membuat yuk kita buat aja ini blind sample ya, dibuat ini blind sample kemudian disuruh ukur mereka.
ya mungkin bisa dilakukan sekalian uji banding. Ya, nah ini itu adalah untuk memastikan ya. Jadi artinya lab setelah melakukan pengujian ya harus memastikan bagaimana menjamin keabsahan hasil uji ini ya. Jadi bisa dilakukan salah satu dari yang di sini ya, mana yang memang tersedia di laboratoriumnya. Nah, kalau misalnya bisa CRM itu akan lebih baik. Oke. Ya, next. Ya. Nah, laboratorium harus memantau ya. Laboratorium di sini harus memantau kinerjanya dengan membandingkan, oke ya. Nah, bagaimana memantau kinerja ya? Nah, itu adalah dengan membandingkan. Jadi bisa jadi di sini pemantauan itu harus direncanakan, ya harus rencana dan dikaji ulang ya. Apa saja? Ikutlah UP. Nah, cuman problemnya sekarang adalah ikut uji proficiency kadangkala itu tidak tersedia provider yang menyelenggarakan uji proficiency, atau bisa jadi ada provider yang bisa menyelenggarakan tapi dengan ruang lingkup dengan ruang lingkup ya, kadang beda matrik juga bisa. Nah, kemudian bisa juga ya uji banding juga, karena uji proficiency adalah uji banding tapi ada penyelenggara, atau partisipasi dalam perbandingan antar laboratorium selain uji proficiency. Jadi artinya adalah untuk melihat, karena tujuan ikut UP itu kan sebetulnya adalah untuk melihat bagaimana kinerja ya. Jadi kinerja satu paket. Bagaimana kinerja personilnya, bagaimana kinerja metodenya, bagaimana kinerja nanti instrumennya kalau itu menggunakan instrumen. Ya, jadi memantau kinerja dengan membandingkan. Untuk itu makanya ini juga selaras dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kan laboratorium harus ikut uji proficiency apabila ada yang menyelenggarakan ya. Kalau tidak ada yang menyelenggarakan maka lakukan uji banding, ada ketentuannya. Oke. Nah, kemudian data kegiatan pemantauan harus dianalisa pasti ya kan. Dilakukan pemantauan digunakan untuk mengendalikan dan meningkatkan ya. Kalau misalnya ternyata ikut uji proficiency, oh ini lolos semua, ya itu bagus ya, tinggal peningkatan. Atau bisa jadi ini kenapa parameter ini kok keluar lagi ya, ikut lagi tahun depannya parameter itu keluar lagi. Nah, itu kan bisa digunakan untuk kita mengevaluasi. Oke, next. Ya. Nah, 78 di sini adalah pelaporan hasil ya. Hasil pengujian ataupun kalibrasi tadi sudah dikatakan. Bedanya di dalam pelaporan lab uji dengan lab kalibrasi adalah bahwa lab kalibrasi harus mencantumkan ketidakpastian, sedangkan di laboratorium pengujian ini tidak harus mencantumkan. Kapan dicantumkan? Kalau diminta oleh pelanggan. Akan tetapi sebelumnya itu adalah harus dievaluasi. Jadi pengujian ini dengan metode ini ya, setelah kami evaluasi ini loh ketidakpastiannya. Oke. Ya. Next. Ya. Nah, bagaimana persyaratan umum untuk laporan ya? Jadi setiap laporan minimal ya. Jadi di ISO yang sekarang pun itu adalah lebih ringkas, sudah paperless ya. Jadi bisa jadi laporan pun juga sudah bisa dalam bentuk soft copy ya, tapi harus dipastikan ini. Nah, minimal apa saja kontennya di dalam laporan ini itu adalah ada judul ya. Jadi misalnya laporan uji atau bisa jadi sertifikat hasil uji atau tadi RHU atau sertifikat kalibrasi ya, tapi harus ada judul ya. Atau mungkin juga nanti kalau memang lab melakukan pengambilan contoh itu mungkin laporan pengambilan contoh ya. Kemudian ada nama dan alamat laboratorium, lokasi dilakukan kegiatan laboratorium di mana alamatnya berarti kan. Kemudian identifikasi unik dari laporan pengujian ya. Jadi kan ada nomor dan lain-lainnya ya. Next. Ya, kemudian nama dan informasi kontak pelanggan ya. Kemudian metode yang digunakan ya. Kemudian penjelasan tentang identifikasi yang tidak meragukan ya bila diperlukan, kalau misalnya kondisi barang yang akan diuji ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dari awal itu mesti dideskripsikan. Ya, tanggal berapa barang ini diterima di laboratorium ya, tanggal berapa kalau memang itu ada pengambilan sampel, tanggal berapa sampel diambil ya. Nah, ini sangat penting ya, apalagi bagi pengujian yang memang ada persyaratan bahwa sampelnya itu adalah misalnya pengujian air BOD misalnya. BOD adalah
di mana di dalam pengujiannya ini sampel tidak boleh lebih dari 24 jam. Ya, jadi artinya mesti diikuti ketentuan itu. Tanggal pelaksanaan pengujian, oke, tanggal berapa dilakukan pengujian, kemudian tanggal berapa diterbitkan laporannya. Ya, next. Acuan pada, oke ya. Jadi kalau misalnya di sini ada pengambilan sampel, ya, itu sekaligus. Jadi mengambil sampel, acuannya kemana? Atau metode sampling, metode apa yang digunakan untuk pengambilan contoh. Kemudian pernyataan bahwa hasilnya berhubungan dengan barang yang diuji. Ya, jadi artinya adalah memberikan pernyataan bahwa hasil uji ini adalah hasil uji sesampel yang datang ke laboratorium. Ya, bukan berarti bahwa hasil uji ini adalah merupakan keterwakilan dari misalnya kalau tadi diambil di lahan 1 hektar, bukan. Ya, jadi artinya adalah hasil ini merupakan karena bisa jadi nanti pada waktu mengambil sampel mungkin belum tentu homogen. Ya, jadi bukan berarti adalah keterwakilan. Kan. Jadi sesampel yang datang ke laboratorium gitu. Ya. Kemudian hasil uji dengan ya satuan pengukuran yang jelas, maka ppm, persen, ppb ataupun satuan yang lainnya. Kemudian penambahan, penyimpangan atau pengecualian dari metode yang digunakan bisa jadi kalau memang ternyata ya. Dan identifikasi personil untuk mengesahkan laporan. Oke, siapa yang mengesahkan laporan, kemudian nanti siapa yang akan menetapkan ya bagian manajemen siapa. Kemudian identitas yang jelas saat hasilnya berasal dari media. Oke ya. Jadi kalau ternyata misalnya di dalam pengujian ini sudah disetujui oleh klien bahwa pengujian menggunakan lab yang eksternal. Ya, nah tetapi hati-hati dalam pelaporan hasil uji. Apabila kita memang menggunakan lab eksternal, maka di dalam pelaporan hasil uji adalah tetap tanggung jawab kita. Jadi tetap keluarnya laporan dari kita, bukan berarti melampirkan sertifikat uji ataupun LHU dari lab eksternal. Ya, jadi ada dalam satu kesatuan dengan laporan kita dan kemudian nanti akan diberi tanda. Ya, diberi tanda lah itu bahwa ini merupakan pengujian yang memang menggunakan laboratorium eksternal. Ya, laboratorium harus bertanggung jawab atas semua informasi yang diberikan dalam laporan. Iya, ya, makanya dimulailah ya tadi kan dari awal kaji ulang permintaan itu harus jelas ya, kliennya siapa, tanggal berapa sampel masuk, tanggal berapa ini diuji, metode apa yang digunakan, jaminan mutunya seperti apa. Ya, itu adalah itu perlu dipastikan ya. Nah, data yang diberikan oleh pelanggan harus diidentifikasi dengan jelas bila laboratorium tidak bertanggung jawab atas tahap sampling. Oke, jadi harus jelas ya kalau memang mungkin bisa jadi ini di sampling ya, tapi samplingnya bukan kita gitu loh ya. Maka itu harus ditetapkan. Kalau di kita mungkin kan bisa jadi itu jelas kalau ini lab artinya adalah pokoknya bukan sampel bukan diambil oleh laboratorium, itu mesti jelaskan karena kita nggak tahu ya dia mengambil sampel sesuai apa tidak. Ya. Next ya. Oke. Nah, persyaratan khusus untuk laporan pengujian. Jadi kalau di sini adalah jika diperlukan untuk interpretasi. Jadi kalau memang diperlukan interpretasi, ya maka ini harus jelas laporannya yang mana. Ya. Kemudian di dalam nanti kalau memang untuk laporan yang khusus ini, mungkin nanti ada permintaan ya untuk kondisi khusus pengujian ya, seperti misalnya di temperatur berapa, di kelembapan berapa gitu. Nah, atau mungkin bisa jadi di sini tadi pernyataan kesesuaian dengan persyaratan ya perlu kan ya bagaimana nanti melaporkan kalau memang ternyata memang itu adalah dinyatakan sesuai memenuhi syarat atau sesuai dengan atau mungkin baku mutu kah ya atau sesuai dengan persyaratan. Jadi bagaimana dalam pelaporan karena nanti pasti itu kan dihitung dulu ketidakpastiannya, kemudian ada apa ya istilahnya ada garben ya, jadi untuk menetapkan berapa nanti garbennya ya di situ nanti ya, makanya untung sekarang ini belum ada ketentuan bahwa harus menetapkan pernyataan ke decision rule-nya gitu. Jika dapat diterapkan ketidakpastian pengukuran ya, jika sesuai sertakan pendapat dan interpretasi informasi tambahan yang diperlukan untuk metode tertentu. Oke. Nah, itu kalau ada khusus ya. Nah,
jika laboratorium uji bertanggung jawab terhadap sampling, ya, jadi kalau memang itu nanti ada sampling, maka laporan pengujian harus memuat informasi pasti, ya. Jadi memuat, jadi satu paket nih. Jadi dengan sampling sekalian, jadi maka tanggal berapa contoh diambil, apa identifikasi unik dari barang, ya, bagaimana nanti dalam pemberian identifikasinya, nah kemudian lokasi di mana contoh itu diambil, ya. Nah kemudian acuan pada pengambilan sampel, ya. Kalau memang itu mengambil contoh, acuannya kemana, rincian kondisi lingkungan selama pengambilan contoh, informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi ketidakpastian, kalau itu memang diperlukan, ya. Next. Nah, untuk yang khusus, ya, kalau sertifikat kalibrasi ini, ya, jadi sudah pasti perbedaannya adalah bahwa laporan kalibrasi juga harus memuat ketidakpastian pengukuran, ya, kan kondisi, ya, kemudian pernyataan yang mengidentifikasi cara pengukuran tertelusur, ya, kode telusur ya, kemudian hasil sebelum dan sesudah kalau memang memungkinkan, ya, jika relevan pernyataan kesesuaian, ya, jadi nggak mudah, ya, kalau untuk menetapkan ini sesuai atau tidak, gitu, ya. Jika sesuai pendapat, ya, kalau misalnya memang itu ada perlu pendapat interpretasi. Next. Ya. Nah, oke, ya. Nah, ini tentang pelaporan pernyataan kesesuaian, ya, di pelaporan di 78. Di ISO dikatakan, ya, maka tadi saya katakan belum harus, ya. Bila pernyataan kesesuaian dengan standar diberikan, nah, jadi apabila laboratorium, ya, menyatakan, ya, kesesuaian itu dikaitkan dengan standar, maka laboratorium harus mendokumentasikan aturan keputusan yang digunakan, ya, dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang terkait dengan pengambilan keputusan. Ya, jadi kalau memang lab itu adalah memberikan pernyataan sesuai dengan SNI, sesuai dengan standar apa, ya, maka lab berkewajiban untuk mendokumentasikan bagaimana aturan keputusan yang digunakan, ya, dengan mempertimbangkan tingkat risiko. Ini dia kuncinya, ya. Jadi sebagai contoh yang tadi kan, sebetulnya baku mutunya atau mungkin itu dibolehkan sampai 10, ya. Tapi karena dalam pertimbangan tingkat risikonya ini bisa jadi sampai 12 dia masuk, lalu didokumentasikan aturan keputusan itu. Nanti ada namanya aturan Garben, dia akan menggunakan satu standar deviasi, akan menggunakan satu ketidakpastian, atau dua ketidakpastian, atau tiga ketidakpastian, ya. Oke, berarti makin besar itu makin lebar, kan. Nah, lab harus melaporkan pada pernyataan kesesuaian sehingga pernyataan tersebut dengan jelas mengidentifikasi untuk hasil yang mana pernyataan tersebut pasti, untuk sampel yang mana, ya, karena setiap sampel bentuk kadarnya sama, ya. Sertifikasi, spesifikasi, kemudian standar ataupun bagian daripada bagian lain daripadanya yang terpenuhi untuk tidak terpenuhi, ya. Dan aturan keputusan yang diterapkan. Oke, jadi ini adalah merupakan apabila, ya, tadi, ya, apabila pernyataan kesesuaian itu merupakan merupakan satu keharusan. Oke. Next. Nah, kemudian ini untuk laporan pendapat, ya. Jadi kalau misalnya memang dalam pengujian itu diperlukan, ya, artinya itu adalah perlukan ada statement untuk interpretasi, ya, maka itu harus jelaskan mana nanti bentuk LHU, dalam bentuk apa LHU-nya, ya. Bila kayak, nah kemudian kan tadi juga sudah ada persyaratan di personilnya. Kalau ternyata memang ini diperlukan pendapat dan interpretasi, maka siapa personil yang akan melakukan analisisnya, ya. Nah, itu untuk untuk pendapat dan interpretasi. Jadi harus jelas bagaimana siapa yang menetapkan, ya, siapa yang tanggung jawab, siapa yang menetapkan, ya, dan kemudian adalah menetapkan apa persyaratannya, ya. Oke, next. Nah, kemudian laporan, ya. Apabila laporan di amandemen. Laporan di amandemen, ya. Bila sebuah laporan yang telah diterbitkan, jangan sampai bahwa satu sampel uji tapi dua laporan, ya. Nah, bisa jadi kita memang
merevisi laporan ya, atau mengamandemen laporan bisa jadi. Kita misalnya di dalam ini ternyata di sini adalah bahwa laporan ini bisa jadi mungkin berasal dari komplain. Ada yang komplain nih, ada yang komplain bahwa menurut mereka kami tidak terima hasil ini. Ya. Dan laboratorium ini harus menindaklanjuti. Tinggal ketentuan disampaikan ya, seperti apa misalnya untuk pengaduan ini. Dan ternyata ya setelah diselidiki itu adalah memang kesalahan ada di pihak laboratorium. Ya. Sehingga kesimpulannya bisa jadi itu mungkin diulang lagi, atau mungkin juga bisa jadi salah dalam perhitungan. Salah koma lah, salah rata-rata bisa jadi. Nah, kesimpulannya adalah ditindaklanjuti. Kesimpulan berikutnya, nilai berubah. Ya, berarti menerbitkan sertifikat kembali. Nah, dalam menerbitkan sertifikat kembali, hati-hati. Ya, bila sebuah laporan telah diterbitkan, perlu diubah di amandemen, maka setiap perubahan harus diidentifikasi. Amandemen terhadap laporan setelah diterbitkan hanya dibuat dalam bentuk dokumen. Oke, ya. Jadi di situ harus jelas ya mana ya, harus ada keterkaitan. Jadi intinya jangan sampai laporan itu dua. Jadi artinya adalah dimulai nomor baru lagi, nggak ada pernyataan, nggak ada keterkaitan ya. Jadi bisa jadi misalnya di sini amandemen terhadap laporan setelah diterbitkan hanya dibuat dalam bentuk dokumen susulan ya. Jadi bisa jadi kita katakan dokumen susulan, atau ini merupakan suplemen dari laporan nomor sekian ya, atau mungkin bisa jadi juga kita masih menggunakan nomor yang itu tapi ditambah nanti. Jadi artinya itu adalah ini merupakan amandemen laporan, maka otomatis yang lama itu harusnya ditarik ya. Jadi atau dikatakan amandemen di sini adalah merupakan suplemen dari laporan yang terdahulu ya. Ya, lengkap laporan harus diidentifikasi secara unik. Oke, next. Berikutnya di sini komplain ya, pengaduan ya. Di dalam pengaduan di sini laboratorium harus memiliki proses yang terdokumentasi ya. Proses yang terdokumentasi itu untuk yang komplain ya, untuk menerima, untuk mengevaluasi dan membuat keputusan pengaduan ya. Kemudian harus menjelaskan tentang penanganan pengaduan ini, harus tersedia untuk harus tersedia untuk setiap pihak yang berkepentingan ya. Nah, kemudian setelah menerima pengaduan mau diapain lagi nih? Laboratorium harus memastikan apakah pengaduan tersebut memang terkait enggak dengan kegiatan laboratorium ya. Maka siapa nanti person yang bertanggung jawab. Jadi intinya adalah di sini dalam setiap menerima pengaduan laboratorium harus memastikan ya. Nah, lanjut. Oke. Proses penanganan pengaduan harus mencakup ya. Jadi artinya harus ditindaklanjuti, maka itu adalah harus ditindaklanjuti satu, deskripsi proses untuk menerima. Oke. Bagaimana menerima komplain ini? Apakah komplain diterima by phone? Bisa diterima by phone? Apakah komplain bisa diterima dengan by WA? Apakah komplain bisa diterima dengan email? Dan ditetapkan ya. Kemudian divalidasi ya si komplain ini, kemudian diselidiki ya komplain ini ya. Nah, maka nanti baru diambil tindakan untuk untuk mengatasinya ya. Jadi diselidiki pengaduan dan memutuskan apa tindakan yang harus diambil. Kemudian penelusuran dan perekaman keluhan ya, termasuk tindakan yang diambil untuk mengatasinya ya. Kemudian pemastian bahwa ya, jadi artinya tadi kan dievaluasi, kemudian rekaman ini misalnya diperbaiki, ya, kemudian pemastian bahwa tindakan yang tepat diambil. Pastikan ya, jadi nanti ini bagian siapa ini? Jadi artinya adalah untuk menindaklanjuti komplain ini, itu artinya adalah sudah sesuai gitu ya. Makanya dipastikan bahwa tindakan yang tepat sudah diambil ya. Jadi mungkin nanti bisa jadi pada saat evaluasi pengaduan ini kan mungkin ada yang teknisnya, pengaduan mungkin ada yang administrasi ya, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, laboratorium yang menerima pengaduan harus bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memverifikasi ya semua informasi yang diperlukan untuk memvalidasi ya. Jadi menerima pengaduan harus bertanggung jawab untuk mengumpulkan ya. Jadi disampaikan tadi kayak siapa dalam bentuk apa, kemudian siapa yang berhak ya kalau misalnya yang menerima untuk komplain ini. Nah, hasilnya akan disampaikan kepada
pihak yang mengajukan keluhan harus dikaji ulang, ya, dikaji oleh individu yang tidak terkait gitu. Ya. Bila memungkinkan, laboratorium harus menyampaikan pemberitahuan resmi tentang akhir penanganan dan penanganannya. Oke, nah next. Nah, bagaimana mengendalikan pekerjaan tidak? Kalau tadi adalah komplain ya, kalau sekarang bagaimana ada yang tidak sesuai dikendalikan? Tidak sesuai banyak hal ya. Bisa jadi hasil UP nggak masuk ya, atau mungkin di dalam proses pengujian kebetulan menggunakan instrumen, tetapi ini instrumennya nggak pernah stabil ya. Maka bagaimana nanti dalam perhitungan datanya? Sebagai contoh. Nah, lab harus memiliki prosedur kembali. Dia harus memiliki prosedur bagaimana mengendalikan pekerjaan yang tidak sesuai, ya. Nah, maka di sini itu adalah apa ya? Dalam nanti mengembalikan hasil yang tidak sesuai ini, maka laboratorium di sini tadi dikatakan memiliki prosedur. Ya. Nah, minimal apa sih prosedur untuk menangani pekerjaan yang tidak sesuai. Tanggung jawab dan wewenang untuk pengelolaan pekerjaan yang tidak. Oke, tanggung jawab siapa, wewenang siapa ini apabila ada pekerjaan yang tidak sesuai. Tindakan di sini adalah termasuk menghentikan atau mengulangi pekerjaan, ya. Kemudian dan menahan laporan jika diperlukan berdasarkan pada tingkat risiko masing-masing. Nah, ya, kemudian yang berikutnya adalah evaluasi dibuat terhadap signifikan pekerjaan yang tidak sesuai, termasuk analisa dampak ya pada hasil sebelumnya. Nah, kemudian diambillah keputusan terhadap keterterimaan pekerjaan yang tidak sesuai. Jadi artinya prosedurnya ini dibuat yang membantu bisa menyelesaikan masalah gitu kan ya. Siapa nanti bertanggung jawab, tindakan apa yang harus diambil, evaluasi dibuat terhadap signifikan pekerjaan, siapa yang harus melakukan penilaian, kemudian keputusan diambil terhadap penerimaan pekerja, jika diperlukan pelanggan, diberitahu oleh pelanggan. Next. Ya. Nah, laboratorium harus menyimpan rekaman pekerjaan yang tidak sesuai ya. Jadi kita rekaman itu disimpan ya. Jadi tahu persis mana ini hasilnya yang tidak sesuai ya. Kemudian apabila evaluasi menunjukkan bahwa pekerjaan yang tidak sesuai bisa terjadi kembali atau ada keraguan tentang kesesuaian pengoperasian laboratorium dengan sistem, itu harus menerapkan tindakan perbaikan. Ya, jadi intinya adalah kalau ini tidak sesuai ya pasti ditindaklanjuti. Nah, dalam ditindaklanjuti nanti ini kita melihat ya menetapkan ya apa nanti akar penyebabnya, apa koreksinya, apa tindakan korektifnya. Ya bisa agar apa ya ketidaksesuaian ini tidak berulang-ulang gitu. Next. Ya. Nah, terakhir ini ya, untuk yang proses mengendalikan data dan manajemen informasi. Ini artinya 17025 yang tahun 2017 sudah menganggap bahwa lab-lab itu sebetulnya sudah menggunakan satu sistem ya atau sudah mengendalikan data dengan manajemen informasi ya. Tapi apapun kita lihat laboratorium harus memilih akses ke data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan laboratorium. Oke. Nah, apa saja kegiatannya itu? Sistem manajemen informasi laboratorium digunakan untuk pengumpulan, pengolahan, perekaman, pelaporan, penyimpanan itu harus divalidasi. Ya, jadi kalau memang akan menggunakan satu perangkat atau mungkin misalnya menggunakan LIMS, ya, maka itu harus divalidasi terlebih dahulu, betul karena nanti kan semua data ada di sana. Ya, jadi bisa jadi lab sekarang kan sudah si klien datang, kemudian lakukan kaji ulang, masuk ke dalam komputer, ya. Nah, nanti pengesahan juga mungkin lewat komputer, ya. Nah, kemudian nanti dari situ baru nanti artinya adalah tidak perlu keluar SPK sudah ada. Nanti analis akan membuka komputer udah ketahuan. Oh ini saya ke bagian ini loh hari ini. Kayak otomatis dia ngambil sampel. Ya, lakukan pengujian. Kemudian nanti diinput juga. Kita diinput. Nah nanti diverifikasi oleh bagian penyediaannya. Oke ya. Nah sampai nanti menerbitkan laporan
hasil uji, di mana reportnya juga elektronik. Ya, jadi mungkin tapi belum tentu semua lab seperti itu. Nah, itu tadi kan diverifikasi ya. Kemudian sistem manajemen informasi laboratorium harus dilindungi dari akses yang tidak berhak, ya, semua data ada di sana, dilindungi dari gangguan, ya, makanya harus ditetapkan di sini, ya, siapa yang berhak, ya, siapa yang berhak kalau misalnya itu memang dikunci, siapa yang berhak, ya, kemudian bagaimana nanti untuk melindungi data-data yang ada di sana. Oke? Nah, bukan, lanjut satu lagi. Ya. Bila sistem manajemen mutu informasi, ya, dikelola, dipelihara secara internal ataupun melalui jasa penyedia jasa eksternal, laboratorium harus memastikan bahwa penyedia atau operatornya itu mematuhi semua persyaratan yang berlaku. Ya, nanti kan dia tahu dengan data kita, apalagi password dan lain-lainnya kan. Laboratorium harus memastikan bahwa instruksi, manual, dan data referensi yang relevan dengan sistem manajemen informasi harus tersedia bagi personil. Kemudian penghitungan dan pembenahan data harus diperiksa secara tepat dan sistematis. Ya. Itu untuk yang untuk yang persyaratan proses. Ya. Next ini. Ya. Untuk sebelum lanjut ke klausul 8, ya, kita buka sesi diskusi dulu ya Ibu ya. Oh boleh ya. Oke, siap. Nah, untuk membangkitkan semangat para peserta hari ini nih, coba kita berikan kesempatan untuk para peserta. 3 penanya pertama boleh raise hand, nanti akan saya pilih dan akan dijawab oleh Ibu Evita untuk pertanyaannya. Silakan jika ada para peserta yang ingin berdiskusi atau bertanya. Ngantuk kali ya? Siang ya Bu ya, mungkin habis makan siang nih. Siang enaknya. Tapi kayaknya tadi ada di chat ya? Enggak? Oh iya. Di chat. Untuk di chat materi sih Bu. Oh materi ya? Iya. Oke, kayaknya udah paham semua deh. Ini karena mungkin pesertanya semua labnya sudah akreditasi. Iya benar-benar. Tinggal mereview saja. Semua sudah paham. Mungkin ada dari balai besar atau balai karantina provinsi. Mungkin jika belum ada yang bertanya, kita lanjut dulu aja materinya ya Ibu ya. Nanti di akhir kita buka sesi diskusi lagi. Jika ada para peserta yang ingin bertanya boleh silakan lagi nanti. Nah sekarang ya oke, makasih. Tadi kan dikatakan bahwa secara struktur ini berubah ya. Jadi sampai ada nomor 8 ya. 8 ini merupakan persyaratan sistem manajemen. Nah, dikatakan bahwa lab sendiri harus bisa ya. Kalau lab sendiri itu harus bisa menjawab nih. Lab Ibu Bapak opsinya apa? A atau B? Ya, kita harus tahu. Sekarang kita lihat ya, di standar dikatakan bahwa lab dapat memilih antara menerapkan sistem mutu sesuai dengan opsi A atau opsi B. Apa yang dimaksud dengan A? Apa yang dimaksud dengan B? Ya. Kalau opsi A, ya, itu adalah, kan tadi dikatakan dari awal bahwa standar ini sangat sangat erat kaitannya dengan 9001 ya. Nah, maka kalau opsi A adalah bagi laboratorium ataupun institusinya ataupun organisasi induknya itu sama sekali belum menyentuh sistem manajemen mutu. Ya, bolehlah dikatakan mungkin belum disertifikasi atau belum menerapkan 9001, maka untuk persyaratan sistem manajemen ya, untuk 17025 sudah pasti dia opsinya A. Ya.
Tetapi sebaliknya, kalau misalnya institusinya atau organisasinya ya atau lab itu sendiri memang ya karena dia ada di struktur organisasi induknya, itu telah menerapkan 9001. Pokoknya telah menerapkan lah, terlepas nanti mau dia disertifikasi atau hanya baru penerapan, ya, maka dia bisa opsinya A, dia bisa B. Ya. Tapi kalau belum sama sekali 9.000 sistem manajemennya sudah pasti A. Tapi kalau memang induknya ya atau mungkin sudah menerapkan 9001, maka bisa jadi A. Kenapa milih A? Udah biarlah jalan masing-masing misalnya ya. 9001 jalan sendiri, 1705 juga jalan sendiri karena memang butuh waktu. Kalau itu mau diintegrasikan tadi saya katakan adalah irisan nih 1725 dengan 9001 ya. Nah, bisa jadi mungkin belum familiar ya, sulit juga karena kan kalau kita nanti pilihnya B itu adalah sudah kalau yang memang sudah ini itu lebih efisien efektif. Tidak perlu dokumen sana sini. Ya, karena itu adalah nanti diintegrasikan. Jadi artinya di sini selain dari klausa 4 sampai dengan 7 karena kan di 9001 itu adalah hanya manajemen. Jadi dia nggak ada sumber daya, dia maksudnya itu sumber daya yang peralatan, CRM, kemudian itu metode uji itu nggak ada di 9001 ya. Nah, jadi sementara di 1725 itu adalah ada manajemennya, ada teknisnya, ya. Maka 4 tadi klausa 4 sampai 7 itu tetap itu ada ya, tapi untuk yang bagian ini itu nanti bisa diintegrasikan. Nah, mungkin sebagian perlu pemahaman untuk integrasi atau mungkin sudah sangat familiar dengan jalan masing-masing, udah akhirnya dia pilih A, ya, boleh. Nah, atau dia pilih B. Nah, ya, jadi kelihatan bedanya antara A dengan B. Nah, minimal di A ini ya, sistem manajemen laboratorium harus memperhatikan, oke, ada ya, bagaimana dokumentasi sistem manajemen, ada di 82. Bagaimana mengendalikan dokumen. Ya, jadi dokumen sistem manajemennya mana, kemudian mengendalikan dokumennya mana, pengendalian rekamannya mana, ya. Kemudian tindakan untuk menangani ya risiko dan peluang ya. Kemudian 85 ada peningkatan, ada tindakan perbaikan 87, ada audit internal 88, ada tinjauan manajemen itu ada 89 ya. Jadi ini itu adalah sistem manajemen mulai daripada dokumentasi sampai dengan tinjauan manajemen. Oke. Next kalau B. Ya. B, laboratorium yang telah membangun dan memelihara sistem manajemen sesuai dengan persyaratan 9001 ya. Dan kemudian mampu juga menunjukkan pemenuhan. Jadi kan ada bagian nanti yang diintegrasikan. Jadi misalnya audit internal nggak perlu lagi ada dokumen, tapi nanti di audit internalnya itu adalah si dokumennya sudah include untuk 9001 dan 17025 ya. Nah, kemudian kesesuaian laboratorium dengan persyaratan 9001 tidak dengan sendirinya menunjukkan kompetensi. Ini tadi saya sampaikan ya. Jadi apabila di sini sudah sudah diakreditasi sistem manajemennya, maka otomatis dia juga sebagai 1725 tidak ya, dan sebaliknya. Next kita lihat bagian yang kedua ya, 82. Nah, dokumen. Ibu. Oke. Saya menjelas sedikit, Ibu. Boleh. Kalau kita merhatikan ya. Kok hilang, Pak? Suaranya hilang. Halo. Oh ya, Pak. Tadi hilang. Kan, ya, opsi. Dari siapa dulu ini? Dari siapa ini? Saya Teguh Joko dari Petro Labs, Pak. Oh, oke. Dari Petro Labs. Jadi kebetulan Ibu ya, partisipan ini kan banyak dari stasiun karantina ikan. Ya. Nah, di mana tentunya ada hal-hal yang mereka belum smooth dalam pelaksanaan manajemen mutunya.
Di dalam pitch pertama tadi ada sistem, ada 8 butir tadi, Bu. Oh iya, mundur Pitch aja Mbak. halaman sebelumnya ya. Ya, mundur aja ini. Nah, itu kalau pada saat assessment itu kan ada temuan, Bu. Ada temuan dari tim assessment umpamanya. Ya. Nah, itu berapa lama masa tenggangnya perbaikan yang harus dilaksanakan itu, apa temuan-temuan yang harus diperbaiki atau dipenuhi, disempurnakan. Nah, tadi mungkin harusnya teman-teman bisa tanya. Oke, apa kaitannya dengan yang ini? Kaitannya dengan ini apa? Poin ya tadi kan ada 8 poin ya, Bu ya? Iya, iya. Nah, bukan, itu diantaranya 8 poinnya, kan sebentar. Mbak, mundur lagi. Bentar. Coba operatornya menggilas balik tadi ya. Iya. Mundur lagi, satu slide lagi. Opsi A. Nah, ini kan ada. Iya. Ketika terjadi, sebentar. Mundur ya. Mundur lagi. Ke yang tadi, yang awal sekali. Ada 8. Iya. Stop. Ini. Nah, stop, ini ya. Pada butir apa? Ya, ada 82 sampai 89. Perbaikan 87 itu. Nah, tindakan perbaikan 8.7 itu tentunya apresiasi dari manajemen mutunya kan harus ada tindak lanjutnya. Nah, berapa lama kira-kira diberikan waktu untuk melakukan tindak lanjut itu, untuk tindakan perbaikannya? Oh, ini maksudnya tindakan perbaikan di lab ya? Iya. Bukan tindakan perbaikan pada saat di audit? After audit. Setelah. Oke. Jadi gini dulu saya clearkan. Setelah audit ada ketidaksesuaian. Oke. Kemudian, nah ini ya, enggak, soalnya akan berbeda nanti ini. Tindakan perbaikan di sini di lab misalnya gini. Ada tadi pekerjaan tidak sesuai ya. Jadi belum ada kaitannya dengan asesor nih. Ada pekerjaan tidak sesuai, itu harus ditindaklanjuti gitu loh. Itu masalahnya lab. Oke ya. Kalau sekarang pertanyaannya adalah selesai asesmen ya. Selesai asesmen ada ketidaksesuaian. Oke. Kemudian harus ditindaklanjuti. Iya. Berapa lama? Itu pertanyaannya Pak ya? Iya, tenggang waktunya. Oke. Nah, mungkin kemarin nggak ikut ya. Tapi sebelumnya udah tahu pasti. Kalau kemarin kan ada sosialisasi kan U01, 02, 03, 04 ya. Nah, ini diperlukan maksud saya, Bu, diperlukan untuk teman-teman partisipan yang dari daerah. Sama. Ya sama ya. Jadi artinya partisipan juga kayaknya saya tahu nih ya, karantina itu kan udah banyak yang sudah diakreditasi. Walaupun sampai ke walaupun itu sampai saya kan juga pernah tuh ke pelosok karantina. Jadi makanya mungkin ini ya pasti kan ada aslinya itu ada ada tuntutan juga buat mereka kan harus segera diakreditasi itu karena karantina kan biasanya nanti kan karantina itu adalah dia mengeluarkan sertifikat untuk produk diekspor. Jadi dia lebih krusial sebetulnya kan ya. Jadi dihimbau makanya dia sudah harus diakreditasi. Oke, Nah, kemudian dia juga nggak terlepas juga dari Uni Eropa ini, ya. Dia ditekan juga oleh Uni Eropa ini, Nah, kemudian apabila di sini ada ketidaksesuaian, ya. Nah, pada saat setelah asesmen itu adalah dilihat asesmen sesuai kan sudah menetapkan. Kalau ini merupakan asesmen awal, ya, nah, maka di temuan ini ada kategorinya. Ya, ada kategori 1, ada kategori 2, ada 3. Ya. 1, 2, 3 sebetulnya udah tahu apa 1 apa. Maaf, ada 1, ada 2, ada observasi. Ketiga nggak ada. Oke. Nah, apabila nanti ini asesmen awal, yang pasti waktunya adalah 3 bulan. Itu dulu. 3 bulan ya. 3 bulan ya. Kalau awal. Kemudian jadi hanya awal yang dapat 3 bulan. Setelah dapat nanti kemudian ada surveillance nih. Ya, walaupun kita tahu surveillance itu bisa jadi ada surveillance tidak terjadwal ada. Pokoknya surveillance, maka apabila ada ketidaksesuaian waktunya 2 bulan.
Ya, Ya. surveillance. Kemudian selain surveillance, misalnya sekarang nih ya, suatu laboratorium karantina baru dapat sertifikat ya. Tiba-tiba misal ini ya, ini sertifikat digunakan untuk ekspor. Nah, tiba-tiba ada ketentuan, misal ya, ada ketentuan nih keluar aturan dari Uni Eropa bahwa dalam nanti misalnya salah satu produk itu mesti diuji